Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala mudhiyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga bisa melakukan agama hari ini. Salam beserta salam mari kita surahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu perkenalkan, saya Rizky Prima mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan bab 4 tentang asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahat. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Keisha Oktaviani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah itu. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan asuransi syariah? Berdasarkan PPT yang sudah saya tayangkan di sebelah saya, asuransi syariah bisa juga disebut dengan asuransi takaful. Berasal dari kata bahasa Arab dengan kata dasar takaful yang artinya itu saling menanggung atau saling menanggung secara bersama. Asuransi syariah ini berarti usaha untuk saling melindungi dan juga saling tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah Islam. Saya Sultan Pasha selanjutnya akan menjelaskan tentang sejarah asuransi syariah. Sebelumnya, apa sih sejarah asuransi syariah? Telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut akilah. Konsep takaful mulai diperkenalkan di negara-negara muslim. Salah satu pelapor awal adalah sudah ada pada tahun 1979. Didirikan perusahaan takaful pertama, berdirinya asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari tahun 1994. Perkenalkan, nama saya Farel. Saya akan membacakan dasar hukum asuransi syariah. Dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam dosa dan permusuhan. Dasar hukum asuransi syariah. Hukum asuransi menurut para fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan lain menyatakan haram. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Menurut fatwa MUI, Islam tidak melarang adanya asuransi syariah. Adanya dikelola sesuai dengan prinsip syariah lain, asal MUI yang mengatur tentang asuransi syariah adalah nomor 21 DSN MUI H 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Lutfian yang akan menerangkan tentang rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah serta definisi dari koperasi syariah. Yang pertama yaitu rukun asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi syariah hanya ada satu, dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, asuransi syariah terdiri dari 4, yaitu kafil, orang yang menjamin. Yang kedua yaitu makfulah, orang yang berpiutang. Yang ketiga yaitu makful anhu, orang yang berhutang. Yang terakhir yaitu makful bih, yaitu utang yang berupa barang ataupun uang. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang kafil. Kafil adalah orang yang menjamin atau kewajiban orang lain kepada pihak ketiga. Kafil sendiri memiliki peran penting, yaitu membantu orang lain yang membutuhkan dana atau jaminan yang untuk melakukan transaksi syariah. Yang selanjutnya yaitu syarat dan larangan bagi orang yang akan melakukan asuransi syariah. Yang pertama yaitu balik, berakal sehat,
bebas berkehendak dan tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak ketahui, yang mengandung unsur riba, yang mengandung praktik perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Safira dari absen 25. Terdapat 5 ketentuan umum asuransi syariah. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tujuan. Tujuannya meringankan dan meningkatkan kesejahteraan peserta. Contohnya, membantu peserta yang kurang mampu untuk mengajukan asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendi Syirokonatullah. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ada beberapa aspek, akan tetapi saya akan membahas perbedaan-perbedaan utama saja dari asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Aspek pertama adalah dewan pengawasan, di mana asuransi syariah memiliki dewan pengawasan syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak ada. Aspek kedua adalah kontrak atau akad. Dalam asuransi syariah, akad yang dilakukan adalah akad tabarut tijarah dan wakalah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, akad atau kontrak yang dilakukan adalah akad jual beli. Yang selanjutnya adalah aspek kepemilikan dana. Kepemilikan dana dalam asuransi syariah adalah milik nasabah. Perusahaan hanya pengelola dana. Sedangkan dalam konvensional, kepemilikan dana akan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jadi perusahaan itu bebas menggunakan dana tersebut. Saya secara prima akan menjelaskan manfaat dari asuransi syariah. Terdapat 5 poin, saya akan menjelaskan 2 poin saja. Yang pertama, menumbuhkan rasa kepedulian dan persaudaraan. Ya, dalam asuransi syariah terdapat konsep tolong-menolong atau ta'awun, di mana mereka saling membantu dalam menanggung resiko. Contohnya, ada anggota asuransi syariah yang terkena musibah dan membutuhkan bantuan finansial. Dana yang digunakan untuk membantunya didapatkan dari iuran yang dibayarkan semua anggota peserta asuransi syariah. Ini mencerminkan nilai kepedulian dan persaudaraan akan sesama anggota, di mana mereka saling membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, melindungi diri dari praktek-praktek muamalah yang tidak bersyariah. Ya, mungkin dalam asuransi konvensional terdapat unsur bunga atau riba dalam pengelolaan dana, atau adanya tidak kepastian dalam akad yang digunakan. Tetapi asuransi syariah menghindari hal tersebut dengan cara menggunakan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, menggunakan akad tabaruk atau hibah untuk kontribusi yang bersifat tolong-menolong, dan investasi hanya dilakukan oleh instrumen yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Dito. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bank syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Islam atau syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas sejarah tentang bank syariah di Indonesia. Jadi, pertama kali inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia itu dimulai pada tahun 1990 melalui diskusi yang bertema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam pertama kali di Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus tahun 1990 diselenggarakanlah Musyawarah Nasional keempat MUI yang menghasilkan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Bank syariah pertama kali yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum perbankan syariah. Di sini terdapat 3 poin, maka saya akan menjelaskan 2 poin saja.
Poin pertama, pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah diatur oleh Undang-Undang Dasar pada nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Poin kedua, aktivitas kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Nah, teman-teman, sebenarnya kalian tuh tahu atau tidak sih apa tujuan dari bank syariah tersendiri? Jadi, saya akan jelaskan kali ini. Tujuan dari bank syariah itu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan prinsip menyeluruh atau prinsip kafah dan konsisten atau istiqomah. Sekali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari bank syariah. Berdasarkan tayangan yang sudah kami sediakan kali ini, prinsip bank syariah yang kami sediakan ada 9, tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hanya satu prinsip dari bank syariah. Untuk selebihnya, kalian dapat membaca di PPT di sebelah saya. Jadi, prinsip bank syariah yang akan saya jelaskan adalah prinsip yang pertama, yaitu mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama antara sohibul ma'al atau pemilik modal dan mudorib, yaitu pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Jadi untuk pembagian keuntungannya nanti itu harus sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dibuat oleh sohibul ma'al atau pemilik modal dan juga mudharib, yaitu pengelola dana. Koperasi syariah adalah badan usaha yang melakukan aktivitas usaha yang dengan prinsip tujuan dan kegiatannya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tujuannya yaitu untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Di sini terdapat sejarahnya. Koperasi syariah di Indonesia pertama kali lahir dalam bentuk Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samahuddin pada tahun 1992. Koperasi ini berlandaskan prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta bebas dari riba. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Teman-teman, tentunya koperasi syariah juga memiliki ketentuan-ketentuan hukum. Yang kami jelaskan dalam PPT kali ini ada 4 ketentuan hukum. Namun yang akan aku jelaskan kepada kalian kali ini hanya satu ketentuan hukum, yaitu ketika setiap usaha yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Apa sih artinya? Jadi ketika kalian akan melakukan suatu usaha, usaha yang dilakukan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah berlaku mengenai koperasi syariah yang ada di Indonesia. Teman-teman, apakah kalian tahu apa tujuan seseorang melakukan koperasi syariah? Koperasi syariah sendiri ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi para anggota, menyejahterakan rakyat, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Selanjutnya saya akan membahas dasar hukum koperasi syariah. Seperti yang kita ketahui, koperasi syariah merupakan koperasi yang berlandaskan syariat agama Islam. Maka dari itu, dasar hukum pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim menjadikan pedoman itu sendiri yang mengatur hukum koperasi syariah. Ada pula Al-Hadis, yakni perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW yang juga menjelaskan hukum dari koperasi syariah ini. Selanjutnya ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dan Pancasila menjadikan konstitusi tertulis dan resmi dalam negara Indonesia dalam mengatur dan menetapkan aturan pada koperasi syariah. Selanjutnya ada pula Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pemberian syariah, dana syariah oleh koperasi. Dan yang terakhir ada kekeluargaan dan kepentingan bersama yang mengatur jalannya koperasi syariah. Kali ini aku juga akan membahas mengenai perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional dalam materi koperasi syariah. Berdasarkan tabel yang sudah aku jelaskan di samping ini, ada 5 perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional. Tapi kali ini aku hanya akan menjelaskan satu tabel saja, yaitu tentang pengelolaan dananya.
Pengelolaan dana dari bank syariah sendiri dijalankan sesuai dengan syariah Islam, sedangkan pengelolaan dana dari bank konvensional itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan juga dia juga berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktik koperasi syariah. Penerapan dalam bidang bisnis tamwil meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Penerapan dalam bidang rupiah meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.